Coba bayangan Anda sedang berdiri dalam keheningan total bersama ribuan orang di hamparan debu gurun pasir yang sangat panas. Udaranya pasti terasa sangat tegang ya? Sangat tegang. Gak ada satupun yang berani bicara dengan suara keras, karena nyawa Anda dan nyawa seluruh bangsa Anda itu bergantung pada satu orang yang sedang berjalan pelan sendirian. Ya, masuk ke sebuah ruangan gelap yang mungkin paling terisolasi di dunia saat itu. Betul sekali. Dan apa yang dia bawa di tangannya? Bukan sekotak emas, bukan dokumen perjanjian, melainkan semangkuk darah. Terdengar kayak adegan film fiksi ilmiah ya? Iya kan? Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah realitas sejarah dari Hari Raya Perdamaian kuno di Israel, atau yang lebih kita kenal sebagai Yom Kippur. Ketegangan yang Anda gambarkan barusan itu emang sangat nyata dalam catatan sejarah kita. Rakyat yang menunggu di luar sana itu ngapain? Mereka secara harfiah menahan napas. Mereka benar-benar nggak tahu apakah perwakilan mereka di dalam sana akan keluar hidup-hidup. Oh wow. Dan apakah mereka sebagai satu bangsa akan mendapat pengampunan atau justru menghadapi kehancuran. Ini tuh benar-benar titik puncak dari seluruh kalender keagamaan mereka. Nah, oke, mari kita bedah ini. Di eksplorasi mendalam kita hari ini, untuk Anda yang mendengarkan, kita bakal membedah setumpuk literatur teologis. Dari teks kuno kitab Imamat sampai ke catatan sejarah Yahudi. Kita punya satu misi spesifik di sini. Ya, kita ingin mengurai satu pertanyaan yang menurut saya sangat aneh tapi memikat dari ritual kuno ini. Yaitu, mengapa darah hewan korban itu harus diaplikasikan di dua tempat yang sangat-sangat berbeda. Betul, satu di atas tutup pendamaian yang tersembunyi di dalam ruang Maha Kudus, dan satu lagi di pelataran luar. Sisa darahnya dibawa keluar dan dicurahkan di dasar mezbah. Jadi, mari kita bedah perlahan logika di balik arsitektur ritual ini. Karena anehnya, praktik kuno ini ternyata punya relevansi yang luar biasa tajam buat psikologi dan spiritualitas kita di dunia modern. Untuk memahami geografi penempatan darah ini, kita nggak bisa ngelihatnya cuma sebagai ritual serampangan. Ini tuh sistem teologis yang sangat presisi. Oke, tapi sebelum kita bahas di mana darah itu diletakkan, kita kayaknya harus mundur selangkah deh. Tanya premis dasarnya dulu ya. Iya, kenapa harus darah? Jujur aja nih, waktu saya baca literatur sumber kita, terutama bagian Imamat, ini rasanya sangat brutal. Ya, emang terdengar seperti itu. Di telinga modern kita kan, gagasan tentang Tuhan yang minta tumbal darah itu terdengar kayak dewa kuno yang haus darah gitu kan. Gimana kita bisa mahamin ini tanpa merasa ngeri? Di teks Imamat 17 ayat 11, kita bakal nemuin paradigma yang sangat berbeda. Paradigma seperti apa tuh? Teks itu menyatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah nefesh. Nefesh, artinya? Secara harfiah, merujuk pada jiwa atau esensi kehidupan dari makhluk itu. Jadi, darah dalam pandangan Alkitabiah itu bukan sekedar cairan biologis warna merah. Oh, oke. Jadi, itu representasi fisik dari kehidupan itu sendiri ya? Eksak. Jadi penumpahan darah di sini nggak difokuskan pada rasa sakit atau kematiannya. Tapi lebih pada konsep melepaskan sebuah kehidupan. Betul sekali. Ini ngebawa kita pada gagasan tentang neraca kosmik. Neraca kosmik. Maksudnya gimana tuh? Dalam kerangka teologis kuno ini, dosa bukan cuma kesalahan etika kecil, kayak berbohong karena terpaksa gitu ya. Dosa dipandang sebagai kekuatan destruktif yang merusak tatanan penciptaan. Yang pada dasarnya mencuri dan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Tepat. Dan karena hukum kekudusan menuntut keadilan, kerusakan kehidupan itu cuma bisa diseimbangkan kembali dengan kehidupan. Nyawa menuntut nyawa. Oke, saya coba mikirin analoginya nih. Dulu saya sering ngebayangin dosa itu kayak hutang di bank. Oke. Kalau saya punya hutang 1 triliun, saya kan nggak bisa datang ke bank terus bilang, maaf banget ya, ini saya bikinin puisi buat Anda terus hutangnya lunas. Pasti ditolak sama banknya. Pasti dong, saya butuh mata uang yang sah dan nilainya setara. Tapi dengar penjelasan Anda tadi, analogi finansial itu terasa kurang dalam ya. Iya, karena ini menyangkut kehidupan. Bener, dosa itu merampok nyawa dari dunia. Jadi kosmos menuntut mata uang berupa nyawa juga untuk kembaliin keseimbangan itu. Jadi darah adalah mata uang kehidupan tersebut. Analogi mata uang kehidupan itu merangkum esensi dari kitab Imamat ini dengan sangat baik. Dan ada hal yang paling mengejutkan dari teks tersebut yang sering banget terlewat. Apa itu?
Di lanjutan Imamat 17 ayat 11 itu, ada kalimat dari sudut pandang Tuhan yang berbunyi, "Aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian." Tunggu. Aku telah memberikannya, maksudnya Tuhan sendiri yang nyediain darah itu? Ya, bener banget. Pemahaman populer kan sering ngira manusia purba nyembeli hewan buat nyogok dewa yang lagi marah biar tenang. Iya, biar dewanya senang. Padahal, teks ini memutarbalikkan konsep itu sama sekali. Manusia tuh nggak punya apapun yang cukup berharga buat bayar hutang kehidupan itu. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan dan menyediakan mata uang itu sebagai sarana pendamaian. Betul. Ini adalah mekanisme kasih karunia, bukan instrumen penghukuman. Tuhan yang ngasih jalan keluar untuk krisis yang diciptain sama manusia. Oh wow, itu mengubah perspektifnya secara radikal sih. Jadi darah bukan suap dari manusia buat Tuhan, tapi semacam subsidi dari Tuhan buat manusia. Nah, persis begitu. Oke, sekarang setelah kita paham dasar bahwa darah ini adalah mata uang kehidupan, mari kita ikutin perjalanan Sang Imam Besar. Masuk ke hari Yom Kippurnya ya. Iya. Catatan sejarah menyebutkan sebelum dia masuk ke ruang terdalam, dia harus ganti baju. Betul, ada ritual pelucutan. Dia lepas jubah efodnya yang penuh permata emas itu dan cuma pakai pakaian linen putih yang sangat sederhana. Kenapa harus ganti baju di momen sepenting ini? Pakaian linen putih itu adalah simbol pelucutan status. Jubah emas dan permata kan mewakili kemuliaannya sebagai perantara dan pemimpin bangsa. Oke, masuk akal. Tapi waktu dia harus melangkah menghadap tahta Sang Pencipta buat mohon ampunan, dia nggak bisa masuk dengan arogansi kekuasaan. Dia harus masuk dalam kerendahan hati yang mutlak. Iya, karena di momen itu, dia hanyalah seorang manusia yang mewakili bangsa yang hancur karena dosa. Terus dia berjalan ngelewatin tabir pembatas itu, masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Dari deskripsi sumber kita, ruangan ini sangat gelap ya. Sangat gelap. Mungkin cuma diterangi pantulan cahaya redup atau asap kemenyan aja. Dan di tengah ruangan itu nggak ada patung dewa. Cuma ada kotak kayu berlapis emas, tabut perjanjian. Nah, di atas kotak itu ada pelat emas murni yang namanya kaporet. Atau tutup pendamaian. Betul, dengar dua patung kerubim yang sayapnya ngebentang naungi pelat itu. Dan apa yang ada di dalam tabut itu, sangat krusial buat dipahami. Apa aja isinya? Di dalamnya tersimpan loh-loh batu yang berisi hukum Taurat. Hukum moral absolut yang dikasih Tuhan ke Israel. Hukum yang baru aja kita bahas tadi ya, yang terus-terusan dilanggar sama bangsa Israel. Berarti, hukum itu semacam saksi dakwaan dong? Secara teologis, keberadaan hukum di dalam tabut itu emang pengingat konstan tentang kegagalan umat manusia. Hukum itu berseru menuntut keadilan. Menuntut konsekuensi atas setiap pelanggaran umat di luar sana. Tepat. Dan Tuhan digambarkan bersemayam secara metafisik, tepat di atas tutup pendamaian itu. Di antara para kerubim, melihat ke bawah ke arah hukum yang dilanggar itu. Oke, dan disinilah imam besar kita beraksi kan? Dia bawa darah korban itu, dan sumber teks menyebutkan dia memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian. Betul. Jadi darah itu secara harfiah jatuh tepat di antara pandangan Tuhan dan hukum yang menuntut hukuman tadi. Secara visual dan konseptual ya? Darah itu yang mewakili kehidupan yang udah diserahkan, kini menutupi dakwaan hukum tersebut. Kehidupan ganti kehidupan ya? Iya, keadilan telah dipenuhi melalui kematian perwakilan tersebut. Dalam teologi sistematis, ini sering banget disebut sebagai propisiasi. Nah, mari kita urai istilah propisiasi ini. Kalau saya coba jelasin kayak ke anak umur 5 tahun, apakah ini semacam memalingkan kemarahan seseorang dengan ngasih apa yang dituntut sama keadilan? Kurang lebih begitu. Karena hukum menuntut keadilan absolut, murka ilahi terhadap dosa itu reaksi yang sepenuhnya sah. Tapi begitu mata uang kehidupan itu dipercikan, keadilan itu terpuaskan. Betul. Tahta yang seharusnya jadi tempat vonis penghukuman, pada detik itu juga berbalik jadi tahta kasih karunia dan kehidupan. Hubungan vertikal antara pencipta dan ciptaan yang tadinya putus, sekarang direkonsiliasi. Nah, ada satu detail di teks Imamat 16 yang menarik nih soal percikan darah ini. Oh ya, ini bikin saya agak bingung juga pas bacanya. Di situ ditulis imam besar harus meracikan darahnya tepat 7 kali dan harus ke arah timur. Kenapa harus spesifik kayak koordinat GPS gitu? Arah timur ya? Iya, bukannya dia lagi berdiri di depan tabut, kenapa arah timur?
Ini sebenarnya salah satu detail paling puitis dalam seluruh literatur kuno kita. Buat paham soal arah timur ini, kita harus mundur jauh ke kitab Kejadian. Pas zaman Adam dan Hawa. Betul. Setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan hubungannya hancur, ke arah mana mereka diusir dari Taman Eden? Ke arah timur. Dan apa yang Tuhan taruh di pintu masuk Eden buat cegah manusia kembali? Malaikat kerubim dengan pedang menyala. Tunggu sebentar. Kelihatan polanya? Mari kita lihat letak kemah suci. Pintu masuk utamanya menghadap ke arah timur. Jadi ruang Maha Kudus itu ada di ujung paling barat. Jadi waktu imam besar jalan masuk ke ruangan ini, dia jalan ke arah barat? Iya. Dan sesampainya di dalam, dia berdiri di depan tabut dengan patung kerubim di atasnya. Nah, teks nyuruh dia buat mercikin darah menghadap ke timur. Iya ampun, jadi dia pada dasarnya lagi natap ke arah pintu keluar. Ke arah umat manusia yang terbuang. Betul. Dia berdiri di hadapan kerubim, dan dengan setiap percikan darah ke timur, dia tuh secara simbolis lagi ngeruntuhin pembatas itu. Seolah-olah dia lagi buka kembali pintu Taman Eden yang sempat tertutup. Persis. Percikan ke arah timur adalah undangan surgawi buat manusia yang terasing di timur sana, buat kembali masuk ke persekutuan dengan pencipta. Merinding saya dengernya. Terus kenapa 7 kali? Nah, angka 7 dalam pemikiran Ibrani kuno adalah angka kelengkapan dan kesempurnaan. Percikan 7 kali itu pernyataan kosmik bahwa pendamaian ini udah tuntas secara sempurna. Nggak ada sisa utang lagi? Nggak ada sama sekali. Gila, ini menakjubkan banget. Jadi masalah utamanya udah selesai di pengadilan tertinggi ini. Rekonsiliasi vertikal beres. Pintu Eden simbolis udah kebuka. Ya. Tapi ini yang jadi pertanyaan besar buat saya. Kalau urusannya udah beres di dalam sana, kenapa imam besar nggak langsung aja selebrasi? Langsung pesta gitu ya? Iya kan? Kenapa dia harus jalan keluar lagi, lewatin ruang kudus, balik ke pelataran luar, nemuin umatnya, terus ngelakuin aplikasi darah yang kedua. Di mana dia ngolesin darah ke tanduk-tanduk mesbah itu kan? Betul, dan nyurahin sisa darahnya ke dasar mesbah korban bakaran. Buat apa semua ini kalau Tuhan di dalam udah didamaikan? Karena teologi Ibrani paham betul bahwa dosa itu bukan cuma pelanggaran abstrak di surga. Dosa punya daya rusak yang real dan menular di bumi. Menular kayak penyakit. Kayak polusi. Dosa mengkontaminasi lingkungan tempat manusia hidup, terutama ruang sakral tempat mereka beribadah. Dan ini ngebawa kita ke konsep kunci yang kedua, yaitu ekspiasi. Ekspiasi, ini beda sama propisiasi yang tadi? Beda. Kalau propisiasi itu tentang meredakan murka dan mulihin hubungan dengan Tuhan, ekspiasi itu tentang purifikasi atau pembersihan lingkungan. Lingkungan ibadahnya? Bayangin gini, selama setahun penuh, ribuan orang Israel datang ke mesbah dengan segala kenajisan, kejahatan, dan kebohongan mereka. Jadi dalam logika ritual mereka, polusi dosa itu nempel dan mencemari fasilitas ibadah itu. Persis. Kalau tempat ibadah mereka udah tercemar, gimana mungkin Tuhan yang suci bisa tetap tinggal di tengah mereka? Bener juga. Dan umat juga pasti ngerasa nggak aman dong datang berdoa ke tempat yang penuh sama residu dosa mereka sendiri. Nah, itu poinnya. Oke, izinkan saya pakai analogi lagi buat merangkum perbedaan vertikal dan horizontal ini. Katakanlah, saya ketahuan ngelakuin kejahatan lingkungan yang parah, saya buang limbah beracun, terus saya disidang di Mahkamah Agung. Oke, terus? Tindakan imam besar yang pertama di dalam ruang Maha Kudus itu ibarat dia, mewakili saya di pengadilan, bayarin denda penuhnya, sampai hakim nyatain saya bebas. Itu vertikalnya. Betul. Tapi masalahnya limbah beracunnya masih numpuk di ruang tamu rumah saya. Wah, bahaya tuh. Iya, saya emang udah bebas dari hukuman, tapi saya nggak bisa tidur di rumah tanpa keracunan. Jadi, tindakan kedua ngebawa darah keluar ini ibarat tim pembersih yang netralisir racun di rumah saya. Tepat sekali. Jadi saya bukan cuma bebas secara hukum, tapi tempat hidup saya juga udah bersih buat ditinggali lagi. Bener gitu? Analogi limbah beracun itu nangkep persis apa yang dirasain bangsa Israel kuno. Pendamaian tuh nggak bisa berhenti cuma sebagai konsep abstrak di tingkat surgawi. Harus turun ke bumi juga. Harus meresap ke bumi, ngebasuh sarana ibadah, bahkan nyentuh tanah di dasar eksistensi manusia. Mesbah kan titik pertemuan sehari-hari umat sama Tuhan. Jadi curahin darah di dasar mesbah itu semacam proklamasi ya? Ya, sang imam lagi memproklamasikan bahwa fondasi ibadah mereka sekarang berdiri kokoh di atas penebusan. Kalau saya bayangin posisi orang Israel yang nunggu di luar, ini pasti ngasih kelegaan psikologis yang luar biasa sih. Sangat melegakan pastinya. Selama setahun mereka dihantui rasa bersalah. Mikir kayak, doa saya nyampe nggak ya?
Atau mezbah ini udah terlalu kotor buat nerima persembahan saya. Dan ngelihat sisa darah dicurahin di dasar mezbah itu, kayak lihat pengumuman resmi kalau semuanya udah di-reset ke titik nol. Benar. Kalau tanpa pencurahan di ruang publik ini, mereka bakal terus lumpuh sama neurosis spiritual. Aplikasi darah di dalam dan di luar ini nunjukin kalau Tuhan bukan cuma nanganin akar masalah di yurisdiksi surgawi, tapi juga bersihin dampak kerusakannya di kehidupan sehari-hari umatnya. Berarti ada gerakan yang sangat terarah dari ritual ini ya. Imam besar kan nggak mulai dari luar terus berjuang masuk ke dalam. Nah, itu penting. Dia ngelakuin pendamaian inti di pusat terdalam dulu, baru bergerak keluar ke pelataran. Gerakan dari dalam keluar ini emang prinsip teologis yang fundamental banget. Ini ngebuktiin kalau penyucian itu bukan hasil usaha manusia ngebersihin dirinya dari luar, biar pantas masuk ke hadirat Tuhan. Justru kebalikannya ya. Justru pemulihan selalu bersumber dari inisiatif Tuhan di dalam sana, yang kemudian memancar keluar, ngeruntuhin batas kenajisan, dan menyucikan realitas manusia. Ngomong-ngomong soal kelegaan psikologis umat yang nunggu di luar, sumber dari teks tradisi Yahudi, Mishnah Yoma, nyatat satu fenomena yang dramatis banget soal hari ini. Iya, soal benang merah itu ya? Betul. Ada tradisi di mana sebuah pita atau benang kirmizi merah diikatkan, entah di pintu bait suci atau di kambing yang dilepas ke gurun. Kalau Tuhan nerima korban hari itu, benang merah ini secara ajaib berubah jadi putih bersih. Itu semacam bukti visual dari ayat Yesaya kan? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Bayangin jadi rakyat biasa waktu itu. Anda berjam-jam, cemas, tegang, tiba-tiba ngelihat benang merah itu berubah jadi putih. Pasti ada tangisan lega yang meledak dari ribuan orang bareng-bareng. Benar-benar perayaan pembebasan absolut. Dan dari semua ini, literatur kita juga nunjukin kalau buat teologi Kristen, Yom Kippur ini bukan cuma sejarah yang berhenti di masa lalu. Tapi sebuah tipologi raksasa. Sebuah bayangan dari peristiwa masa depan ya. Betul. Tulisan di Perjanjian Baru, terutama surat Ibrani, membongkar abis-abisan makna ini. Mereka mengklaim seluruh ritual ini ngebayangin satu figur historis, yaitu Yesus Kristus. Dari catatan kita, Rasul Paulus di surat Roma pasal 3 ayat 25 itu, pakai kata Yunani yang sangat spesifik buat ngedeskripsiin Yesus, hilasterio. Dan pas dicek artinya, hilasterion ini merujuk langsung pada benda fisik di dalam tabut tadi kan? Tutup pendamaian? Paulus lagi bikin klaim teologis yang radikal banget. Dia bilang, Yesus sendiri adalah tutup pendamaian sejati itu. Wah! Di dalam dirinya, keadilan mutlak Tuhan yang nuntut pembalasan bertemu dengan kasih Tuhan yang mau merangkul manusia. Salib jadi tempat bertemunya dua hal ini. Dan kalau Yesus itu tutup pendamaiannya, berarti salib itu mezbahnya dong? Eksak. Di kayu salib itulah mata uang kehidupan ditumpahkan di ruang terbuka. Makanya, dalam kekristenan, ritual berdarah ini nggak perlu lagi diulang tiap tahun. Karena penyelesaian utamanya udah terjadi sekali untuk selamanya. Dan darah ini, menurut surat Ibrani, nggak cuma mendamaikan secara vertikal, tapi menyucikan hati nurani secara horizontal. Menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan mati, supaya kita bisa melayani tanpa ketakutan. Lihat gimana benang merah sejarah ini, melintasi ribuan tahun, benar-benar menakjubkan. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda yang mendengarkan saat ini. Implikasi praktisnya nih. Iya, mungkin Anda lagi nyetir atau masak atau santai di sofa. Apa sih pelajaran terbesar dari semua ini? Pengampunan sejati itu selalu punya dua sayap yang gak terpisahkan. Anda didamaikan sama Tuhan di atas sana, tapi ruang hidup Anda di bawah sini juga disucikan supaya Anda bisa melangkah tanpa beban. Ini sebenarnya tantangan terselubung buat psikologi spiritual manusia modern loh. Maksudnya? Kita kan hidup di era yang seneng banget sama ide pengampunan tanpa syarat. Kita merayakan darah di atas tutup pendamaian. Kita diampuni, surga terbuka. Tapi kita nolak mikirin, sisa darah di dasar mezbah. Betul. Kita lupa pengampunan vertikal nuntut pembersihan horizontal yang radikal. Ruang hidup kita, interaksi sosial, etika kerja, semuanya harus selaras sama status yang udah dibersihin itu. Observasi yang tajam banget. Kita, pengen tiket bebas keluar dari penjara, tapi nggak mau bersihin limbah beracun di ruang tamu kita. Padahal pembersihan mezbah itu buat mastiin kita diselamatkan buat sebuah tujuan. Hidup sebagai komunitas suci yang bawa terang tanpa ketakutan.
Akses spiritual yang bebas hambatan ini emang hal yang sangat mahal harganya. Dulu, hak istimewa buat berdiri bebas dari rasa bersalah ini cuma dipunyai satu orang di satu hari khusus dan ditebus dengan mata uang kehidupan tertinggi. Sesuatu yang sekarang sering kita anggap gratisan ya. Iya benar. Jadi mari kita simpulkan, dari eksplorasi ini kita ngelihat darah hewan di Yom Kippur itu nggak disebar sembarangan. Di dalam ruang terdalam secara vertikal nyelesain masalah hukum kosmik. Di pelataran luar secara horizontal ngasih riset psikologis total buat melangkah ke masa depan. Menyucikan kehidupan umat. Semua ini bawa kita kembali ke bayangan di awal. Gurun pasir, napas yang tertahan, dan tindakan yang ubah sejarah. Kalau darah di dasar mezbah berfungsi buat netralisir racun masa lalu bangsa Israel, biar mereka bisa maju. Maka pertanyaannya buat kita sekarang apa? Coba tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Area fundamental mana dalam hidup Anda saat ini, mungkin dalam kerjaan, hubungan, atau cara berpikir Anda, yang diam-diam udah lama tercemar limbah masa lalu, dan kini paling butuh riset penyucian tersebut, yang nilainya jelas, butuh lebih dari sekedar ucapan minta maaf.